Sorry. What did you want? Do you know how lonely I've been? No! No! Film bermula dengan diperlihatkannya seorang ibu-ibu yang sedang bersedih setelah anak sulungnya meninggal. Ia masih belum bisa mengikhlaskan kepergian sang anak yang meninggal karena insiden kecelakaan mobil. Ibunya yang bernama Catherine ini pun menghabiskan waktunya di rumah aja. Di samping itu pula, rasa kehilangan terhadap sang anak membuatnya sering menelpon suaminya secara tiba-tiba, sekedar hanya untuk memastikan keadaan, yang membuat suaminya terkadang menjadi risih. Di sisi lain terlihat seorang pria yang bernama Walter. Pria ini seorang dosen dan ia sedang mengajar di kelas. Dan ketika kelas sudah selesai, Walter ini dihampiri oleh salah satu siswinya yang bernama Sherry. Sherry meminta kepada Walter untuk mengizinkannya mengikuti kelas dari Walter hingga ia lulus nanti. Selain mahasiswa, Sherry ini merangkap sebagai seorang pembawa acara. Dan karena paras dari Sherry ini cukup menarik, akhirnya Walter pun mengizinkannya tanpa perlu berpikir panjang lagi cuy. Adegan kembali lagi kepada Catherine yang sedang makan-makan bersama dengan teman-temannya. Meskipun suasana cukup ceria, namun Catherine tetap belum bisa melepaskan senyumannya kembali. Di mana sepanjang acara tersebut Catherine terus-terusan terlihat murung. Di sisi lain terlihat seorang pemuda yang baru aja keluar dari penjara. Ia adalah Jordi yang ketangkep setelah diciduk mencuri mobil bareng temennya. Saat keluar dari penjara, si Jordi dijemput sama bokapnya yang bernama Carl. Carl pun bilang kalau dia sama Alice sudah menunggu di rumah. Jordi pun jadi bingung mendengar namanya Alice yang ternyata merupakan mama barunya dia. Tapi Jordi ini langsung terang-terangan bilang ke bokapnya kalau dia nggak suka sama si Alice. Padahal dia belum pernah ketemu sama sekali, yang ngebuat si bapak jadi tersinggung dan mereka rada cekcok dikit. Adegan kembali lagi ke Walter yang terlihat lagi merenung sambil ngeliatin sepotong koran, dan di koran itu ternyata terdapat berita tentang seorang anak remaja yang tewas dalam kecelakaan mobil. Dan remaja itu adalah anak si Catherine. Dari ekspresi bersalah yang terpancar, sepertinya di masa lalu Walter adalah orang yang menabrak anaknya si Catherine hingga tewas. Sementara itu Jordi akhirnya bisa merasakan sarapan bersama lagi. Dan di situ Carl bilang ke Jordi kalau Jordi harus kerja. Meskipun kelihatannya Carl ini cukup mapan, tapi dia nggak mau anaknya terlalu manja. Apalagi Jordi yang merupakan mantan narapidana. Jadi bakalan susah kalau mau cari tempat kuliah. Jadi jalan satu-satunya adalah ia harus cari kerja. Alice yang merupakan mama tirinya yang bening ini pun gak bisa berbuat banyak dan hanya diam aja ngedengerin argumen dan keputusan dari suaminya itu. Setelah itu ayahnya pun berangkat kerja. Alice pun menghampiri Jordi dan menenangkan dengan bilang kalau ayahnya itu sangat merindukan dan sayang banget sama dia. Jadi Jordi memang harus dapetin pekerjaan secepatnya. Dari percakapan inilah akhirnya mereka menjadi akrab. Now I have to do everything alone. Wow. Di sisi lain, Walter akhirnya nyamperin adiknya yang bernama Dennis. Di sini terlihat kalau Dennis ini menderita gangguan mental yang cukup parah setelah insiden kecelakaan di masa lalu. Dan rupanya Dennis sedang berada bersama Walter ketika kecelakaan terjadi. Dan dia trauma banget setelah tanpa disengaja ngebunuh seorang pemuda. Walter pun mengambil sebuah langkah dengan melakukan konseling di sana. Ia mengakui kalau pas kejadian itu dia benar-benar mabuk dan maksa untuk berkendara dengan mobilnya. Alhasil kecelakaan maut pun tak terhindarkan. Singkat cerita, akhirnya terlihat kalau Jordi ini udah dapat kerjaan di sebuah toko pizza gitu coy. Jordi pun ngerasa senang karena udah dapat kerjaan. Lalu dia pun akhirnya pulang ke rumah untuk ngerayain itu sambil ngeluarin cairan nikmat dari batangnya. Tapi tanpa ia sadari, ternyata Alice si mama bening ini malah masuk ke kamar itu dan menciduk perilaku Jordi si bocah kriminal ini. Jordi pun jadi malu banget dan akhirnya keluar untuk menenangkan diri. Saat ia nongkrong di taman, tiba-tiba dia dihampiri oleh teman lamanya yang bernama Melissa. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol dan menggibah sebentar. Sebelum akhirnya si Melissa ini ngundang Jordi untuk join ke acara pesta weekend nanti.
Di keesokan harinya saat di kamar, Jordi pun dihampiri oleh ibu tirinya itu. Dengan sopan Alice pun meminta maaf atas kejadian kemarin dan menawarkan untuk mencuci baju Jordi sebagai tanda maafnya. Namun Jordi masih kesal dan malah menolak itu dan menyuruh Alice untuk berhenti mencoba berusaha menjadi sosok ibunya Jordi karena sejatinya mereka bukanlah ibu dan anak. Sementara itu terlihat Walter yang baru selesai mengajar di kampusnya. Tapi karena lumayan ribet dengan bawaannya, akhirnya Sherry pun membantunya. Tapi nggak cuma itu aja cuy. Karena mereka berdua mendapat getaran yang sama, akhirnya kedua makhluk itu pun memutuskan untuk goyang maju mundur. Di sisi lain, kesedihan Catherine semakin terlihat di saat ia pergi dan berada di jalan. Setiap ada pemuda yang melintas, ia pikir sebagai anaknya. Hal itu pun cukup memilukan mengingat Catherine ini masih belum bisa melupakan sang anak. Keesokan harinya, Jordi yang baru pulang ke rumah pun gak sengaja ngelihat Alice yang baru aja ganti baju. Karena terpesona dengan Alice yang aduhai banget kayak anak ABG umur 20-an, akhirnya Jordi pun mulai mendekati dan merayu si mama. Sampai pada akhirnya tanpa berpikir panjang, Jordi pun melakukan penanaman bibit unggulan di ladang mama tirinya cuy. Tapi tak lama bokapnya udah pulang yang ngebuat mereka jadi panik. Jordi pun gercep sembunyi di toilet sedangkan Alice yang mau gak mau ngalihin perhatian suaminya dengan ngajak cucuk tanam juga. Sampai akhirnya perhatiannya pun teralihkan dan Jody bisa kabur dari sana. Dari kejadian inilah hubungan Jordi dan Alice menjadi sangat akrab. Di hari-hari mereka berdua sangat sering melakukan senam maju mundur ketika sang ayah sedang tidak di rumah. Besoknya Jordi yang lagi di tempat kerja pun disamperin sama Melissa. Di sana Melissa bertanya kenapa Jordi nggak ikutan acara pesta minggu kemarin. Jordi pun menjawab kalau dia saat itu lagi sibuk. Akhirnya Melissa pun mengerti kalau Jordi juga punya kesibukan lain. Dan muncullah inisiatif Melissa untuk ngedeketin Jordi. Dia pun memulai langkahnya dengan ngajak Jordi untuk pulang bareng malam nanti. Sepulangnya mereka berdua, si Melissa ini diajak mampir untuk ngobrol dan ngopi-ngopi dulu di kamarnya Jordi. Tapi ternyata kopinya si Jordi habis. Dan mereka berdua pun cuma ngobrol-ngobrol aja di kamar. Ya, tapi karena suasananya mendukung, kedua orang itu pun sedikit terpancing untuk melakukan percucuk tanaman. Namun sayangnya, tiba-tiba si Mama Alice melihat ada mobil di depan sehingga membuatnya langsung ke kamar Jordi dan ngegepin mereka. Melissa pun jadi nggak nyaman berada di situ. Dia pun langsung pergi ninggalin Jordi gitu aja. Alice yang melihat kejadian itu pun membuatnya merasa sedikit cemburu. Dimana terlihat beberapa kali Alice ini nyariin perhatian Jordi sambil rada-rada nyindir gitu. Kalau Jordi lebih milih anak yang masih segar dibanding dirinya. Tapi Jordi nggak mau terlalu banyak ambil pusing dan dia pun lebih milih untuk terus mepet ke Melissa. Sementara itu Jordi menelpon Catherine dan meminta maaf atas kematian anaknya. Dimana Jordi ternyata benar-benar jera dan ngerasa bersalah. Akhirnya Jordi dan Catherine pun memutuskan untuk ketemuan di pantai. Dan di sanalah Jordi benar-benar menyesal dan nangis sambil nyeritain kronologi kejadian saat itu. Jordi berpikiran jika kecelakaan itu tidak mungkin terjadi kalau dia nggak nyolong mobil tetangga. Tapi Catherine pun nggak nyalahin Jordi kali ini. Karena dia ngerasa lebih kesal ke orang yang nabrak mereka. Karena Walter saat itu emang diketahui nyetir mobil dalam keadaan mabuk. Setelah pertemuan itu, Catherine pun memutuskan untuk mengikhlaskan anaknya, di mana ia kini berusaha untuk membakar barang-barang anaknya yang tersisa, untuk menghilangkan rasa sedih yang berkepanjangan selama ini. Tapi untungnya saat membakar barang itu bisa tercegah, karena tak lama kemudian setelah apinya menyala, suaminya Catherine pun datang dan langsung menghentikannya. Kedua orang itu pun sempat berdebat dan beruntungnya api bisa dipadamkan. Di sisi lain juga Jordi yang baru pulang ke rumah kaget ngelihat Alice yang babak belur. Dan ternyata si Alice ini malah nyeritain ke suaminya kalau dia sama Jordi ini sering ngelakuin olahraga maju mundur bersama cuy. Hal itu pun ngebuat suaminya jadi marah besar dan gak cuma itu aja. Si Alice pun akhirnya malah diajar bokapnya. Jordi yang baru balik juga kena imbasnya. Karena dia udah mencangkul ladang becek milik istri mudanya itu. Carl yang emosinya sudah memuncak akhirnya mengusir Jordi dari rumah. Ia pun pergi dari sana dengan kondisi yang babak bunyak. Tapi akhirnya Jordi bisa menjalani hidup bahagia bersama Melissa.
Di tempat lain pula, Dennis yang akhirnya tahu kalau kecelakaan itu bukan kesalahannya, akhirnya bisa kembali pulih, di mana terlihat ia akhirnya bisa keluar dari kamarnya dan langsung berkencan dengan cewek yang ia temui di aplikasi cari jodoh cuy. Sedangkan kakaknya yaitu Walter kini dihantui dengan rasa bersalah. Malam itu ia pun pergi ke rumahnya Catherine untuk meminta maaf. Namun Catherine gak mau menerimanya sama sekali. Di akhir film, terlihat Walter yang pergi ke sebuah restoran pizza sambil menerima kenyataan hidup yang pahit baginya itu. Dan akhirnya mamat. Oke, itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Normal. Semoga kalian dapat terhibur. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Akhirnya gua Livian sebagai narator pamit undur diri. See you on the next video and bye bye.